Selain anggota baru dari tim Thousand Winters, akhirnya kita tahu bagaimana Takemichi diselamatkan pada pertarungan dan juga bagaimana akhir pertarungan yang sebenarnya terjadi. Dan di video kali ini, kita akan membahasnya dan mengupas apa yang terjadi di chapter 237 Tokyo Revenger. So, langsung saja kita mulai. Let's check it out. Di awal chapter 237, Hakai didatangi oleh Takemichi dan Chifuyu dan langsung diajak untuk membentuk tim melawan Kantomaji. Tanpa berpikir panjang, Hakai langsung mau bergabung dengan tim. Padahal, Takemichi mengira bahwa Hakai akan memikirkan sedikit waktu untuk masuk ke tim atau tidak. Namun bagi Hakai Shiba, Takemichi adalah penyelamat hidupnya dan juga keluarganya. Jika kalian mengingat mengenai kejadian di malam Natal yang akan dianimasikan menjadi season kedua anime Tokyo Revenger, di sana berkat bantuan Takemichi dan juga para petinggi Tokyo Manji, Hakai tidak jadi membunuh kakaknya, Taiju Shiba, seperti yang terjadi di masa depan. Selain itu, dengan bantuan Takemichi, masalah Hakai dengan Taiju bisa teratasi juga. Dan disinilah Hakai Shiba pada chapter 237 dengan senang hati mau membantu Takemichi jika Takemichi menginginkan bantuan. Dan seperti yang ada di spoilernya, kejadian selanjutnya adalah full komedi, di mana Chifuyu memperlihatkan seragam mereka yang baru dan juga nama tim barunya. Ketika tahu mengenai nama tim dan juga seragamnya, Hakai langsung mempertanyakan apakah mereka akan bertarung dengan Kantomaji yang bisa dibilang saat ini adalah geng nomor 1 di Jepang dengan seragam barunya ini. Yang bisa dibilang seragam mereka hanyalah kaos polos yang disablon dengan logo kucing dan huruf T dan W. Walaupun bisa dibilang tidak cocok digunakan untuk geng berendalan, logo ini sebenarnya cocok dengan sifat Chifuyu dan lebih pantas disebut logo dari Chifuyu. Selain dari nama Thousand Winters yang juga adalah nama dari Chifuyu, pada logonya huruf T dan W tentu mewakilkan namanya yaitu Thousand Winters. Kemudian untuk logo segi enamnya, ini merupakan logo yang melambangkan kepingan salju yang selalu turun di waktu winter atau musim dingin. Dan untuk gambar kucingnya, itu mewakilkan peliharaan dari Chifuyu, kucing Chifuyu yang bernama PKJ. Kemudian kembali ke cerita, setelah merekrut Hakai, ketiganya tentu ingin merekrut banyak orang lagi, karena geng yang ingin mereka lawan adalah Kantomaji. Dan saat Takemichi menanyakan apakah Hakai dan Chifuyu memiliki teman yang bisa mereka ajak, namun Hakai dan Chifuyu tidak memiliki teman lain yang bisa diajak. Keduanya sepertinya tidak memiliki banyak teman yang bisa diajak untuk berkelahi bersama-sama. Di sini memang agak ambigu, karena mereka ini bisa dibilang pernah memiliki puluhan orang di bawah komando mereka ketika di geng Tokyo Manji. Baik dari divisi 1 maupun divisi 2, walaupun itu sudah terjadi 2 tahun yang lalu. Jika orang-orang dari Tokyo Manji ini setidaknya tidak ikut Maki ke kantor Manji, minimal ada beberapa orang yang bisa mereka rekrut kembali. Karena Hakai dan Chifuyu merasa tidak memiliki teman yang bisa direkrut, di sini Takemichi memiliki orang yang sekiranya bisa ia rekrut. Dan dia adalah Inui Seisu atau lebih sering kita panggil Inupi. Ketika berada di depan bengkel D&D, Chifuyu sempat berpikir apakah ini waktu yang tepat datang ke tempat Inupi, karena kematian Draken baru terjadi sekitar 1 bulan yang lalu. Namun mereka tetap bertemu Inupi dan menjelaskan kedatangan mereka. Tidak seperti ketika merekrut Hakai, Takemichi menambahkan pesan Draken kepada Inupi, di mana Draken meminta Takemichi untuk menolong Maki. Dan jawaban dari Inupi sebenarnya sudah dijawab Inupi sejak 2 tahun yang lalu. Takemichi tidak perlu meminta Inupi untuk bergabung. Inupi tentu mau masuk ke tim baru yang dibuat oleh Takemichi karena Inupi telah memilih Takemichi. Maksud dari memilih Takemichi adalah di 2 tahun yang lalu ketika Arc Tenjiku chapter 143. Di sana, Takemichi mau mengambil alih Black Dragon dan menjadi pemimpin generasi ke-11. Di sana, Inupi mengatakan kepada Takemichi bahwa Inupi akan mempercayakan nyawanya kepada Takemichi. Disinilah yang dimaksud Inupi sudah memilih Takemichi. Dan setelah mau bergabung dengan Takemichi,
Inupi sempat mengingat kejadian di mana Koko menyelamatkan Takemichi. Pada malam pertarungan 3 geng terkuat, Takemichi ternyata dibawa oleh Koko ke tempat Inupi agar mendapatkan pertolongan. Di sana, Inupi menyiapkan mobil dan membawa Takemichi ke rumah sakit. Dan sebelum membawa Takemichi, Inupi sempat mengobrol dengan Koko. Inupi menanyakan apa yang terjadi kepada Takemichi. Di sini, Inupi, orang yang disebut-sebut para fans Tokyo Revenger akan ikut dalam pertarungan, malah sedang memperbaiki motor di bengkelnya. Inupi bahkan tak tahu mengenai keadaan Draken yang telah meninggal pada saat itu. Dan walaupun tidak diperlihatkan di komik, Koko sebenarnya juga menyampaikan kepada Inupi mengenai kematian Draken dan juga mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dan percakapan terakhir Inupi dengan Koko adalah pertanyaan Inupi kepada Koko. Apakah Koko bahagia menjadi anggota geng Kantomanji? Inupi mengatakan kepada Koko untuk hidup tanpa memikirkan Akane, kakak dari Inupi sekaligus orang yang dicintai Koko dan sudah meninggal. Karena memang Koko masuk ke dunia berendalan karena membutuhkan uang untuk menyembuhkan Akane. Yang pada intinya, Inupi meminta Koko untuk berhenti dari dunia berendalan. Namun jawaban Koko atas pertanyaan Inupi adalah dia bahagia mengikuti Maiki. Dia saat ini seperti bertaruh pacuan kuda yang sudah pasti menang. Walaupun Koko mengatakan dirinya bahagia, namun wajahnya tidak. Koko seperti menyembunyikan sesuatu dari Inupi. Dan sebelum pergi dari hadapan Inupi, Koko sempat mengatakan kepada Inupi bahwa Inupi memilih orang yang baik. Dan yang dimaksud Koko memilih orang yang baik adalah Inupi yang memilih berada di sisi Takemichi. Itulah bagaimana chapter 237. Karena di akhir chapter setelah flashback hanyalah scene di mana Inupi meludahi kaos tim yang dibuat oleh Chifuyu. Inupi tidak mau memakai seragam geng Thousand Winters, dan seperti yang kita prediksi di video sebelumnya, mungkin seragam mereka akhirnya akan dibuat oleh Mitsuya. Sangatlah mungkin menjadi kenyataan di chapter-chapter mendatang. Dan dari chapter yang memiliki banyak komedi ini, ada beberapa bagian yang memang memiliki makna jika kalian sudah mengikutinya sejak awal. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah chapter ini termasuk chapter yang menarik atau tidak? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.